Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Balik lagi di channel film romantis. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul After We Call It. Film ini adalah sequel kedua dari film pertamanya berjudul After. Film ini masih menampilkan wajah lama seperti Josephine Langford yang berperan sebagai Tessa, hero Vince Stephen yang masih cool dengan peran ikoniknya Hardin, dan ada aktor pendatang baru Dylan Sprouse yang berperan sebagai Trevor. Jalan cerita di filmnya ini adalah kelanjutan dari sequel pertamanya After, di mana di ending film si Tessa akhirnya tahu kalau hubungan dia dengan si Hardin cuma settingan. Ternyata pacarnya sedang taruhan sama teman-temannya karena dia pernah menolak cintanya si Hardin. Misinya adalah si Tessa bisa jadi pacarnya si Hardin. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe dulu channel ini agar Mimin bisa tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Semenjak hubungannya sama Hardin putus, Tessa pun mencoba mencari kegiatan baru dengan melamar bekerja di beberapa perusahaan. Akhirnya dia diterima kerja di salah satu perusahaan PT Vince yang bergerak di bidang advertising. Di perusahaan tersebut dia bertemu dengan teman baru bernama Trevor. Dia adalah kepala divisi bagian pemasaran. Baru seminggu bekerja, Tessa sudah dapat posisi penting di perusahaan. Dia menemani si Trevor untuk melobi investor Cina yang mau berinvestasi di perusahaannya. Sementara Tessa sibuk dengan pekerjaannya, Hardin dan teman-temannya masih asik dengan kebiasaan lamanya, hura-hura dan berpesta. Namun Hardin belum bisa melupakan Tessa. Bagi dia, Tessa berbeda dengan cewek-cewek yang pernah ditidurinya. Hardin sepertinya benar-benar tulus mencintai Tessa, cuma dia masih ragu dan merasa mustahil si Tessa bisa memaafkan kesalahannya. Kejadian lucu pun terjadi saat si Tessa dan Trevor melobi investornya di sebuah bar. Dalam kondisi sedang mabuk, si Tessa tiba-tiba menelpon Hardin. Karena pengaruh alkohol, dia teriak-teriak kalau dia sekarang lagi telanjang di depan lelaki hidung belang. Kontan, Hardin kaget dan khawatir dengan kondisi mantannya itu. Dia pun berniat mendatangi bar tersebut untuk melihat kondisi mantannya. Lewat sinyal lokasi yang ada di HP, si Hardin tahu kalau mantannya ada di sebuah hotel dekat bar. Dia pun bergegas mendatangi si Tessa. Namun dia kaget karena memergoki mantannya itu sedang berdua dengan Trevor. Dan ternyata Trevor sama Hardin ini sudah saling kenal, karena dulu si Hardin pernah bekerja di perusahaan yang sama. Karena salah paham, Hardin menganggap Tessa dengan Trevor habis wik-wik di kamar hotel. Dia pun memaki-maki Trevor dan mengusirnya dari kamar hotel. Kejadian itu membuat Tessa kesal karena dia merasa sudah tidak ada hubungan lagi sama si Hardin. Dan lebih kesalnya lagi, dia menganggap tindakan Hardin ini terlalu lebay dan overprotective sama mantan. Semenjak kejadian itu, Hardin pun merasa tidak senang dengan kedekatan mantannya dengan si Trevor. Akhirnya, dia mendatangi kamarnya Tessa. Dia ingin memastikan apakah si Trevor masih berani mendatangi mantannya itu ke kamar hotel, dan ternyata dugaan dia salah. Si Tessa cuma sendiri di kamarnya. Setelah adu mulut dengan Tessa, ternyata di hati mereka berdua masih menyimpan rasa suka. Rasa suka itu akhirnya dimanfaatkan setan untuk menggoda iman mereka. Akhirnya setan pun berhasil dengan misinya. Hardin dan Tessa malah wik-wik dan eha-eha di kamar hotel. Cinta memang banyak menyimpan rahasia. Tidak lagi melihat mantan atau bukan. Status mungkin hanya nama, karena pada akhirnya cinta kembali menyatukannya. Mungkin sudah takdirnya Hardin sama Tessa harus kembali bersama, meskipun Tessa masih ragu dan tidak yakin kalau Hardin benar-benar mencintainya. Semenjak kembali bersama, Tessa dan Hardin seperti lupa dengan status mereka. Setiap bertemu pasti ada aja situasi di mana mereka berdua bisa melampiaskan hasrat ingin bercinta. Kalau gua cermati, film ini hampir 89% adegan wik-wik terus, dan cuma 11% kita nonton jalan ceritanya. Luar biasa film ini. Di akhir-akhir film, si Tessa berniat balas dendam kepada cewek yang dulu merusak hubungan dia sama Hardin.
Dan saat mereka bertemu di pesta, dia pun adu mulut dengan cewek tersebut. Situasi semakin panas saat Tessa menyebut cewek itu pelacur. Karena tak bisa mengendalikan emosi, mereka pun berantem jambak-jambakan di depan Hardin. Hardin pun mencoba melerainya dan dia memanggul Tessa ke kamarnya. Suatu ketika Hardin sama Tessa kembali berantem karena Tessa memergoki Hardin berdua sama cewek lain. Dan dia mendengar kalau Hardin pernah meniduri cewek tersebut. Dengan marah, Tessa pun memaki-maki Hardin dan pergi meninggalkan pesta. Sejak saat itu mereka pun gak pernah bertemu lagi. Saat mereka sendirian, kerinduan itu tidak bisa ditutupi. Tessa dan Hardin benar-benar merasa kesepian. Dan kenyataannya cinta keduanya begitu besar. Dan berkat bantuan mamanya si Hardin, akhirnya mereka pun bisa bertemu lagi. Dan endingnya Tessa pun ikut Hardin pindah ke London. Di sana mereka hidup bersama, tak bisa lagi dipisahkan.